Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan review dari kelompok kami tentang teori akuntansi positif. Judul penelitian yang kami review yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dengan leverage sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan oleh 2 orang. Yang pertama adalah Kadek Nita Sumiari, yang kedua Dewa Gede Wirama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali. Motivasi penelitian dari penelitian ini yaitu 1. Terdapat pro dan kontra dalam penerapan konservatisme. Yang kedua, konservatisme akuntansi menyebabkan kualitas laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Yang ketiga, konservatisme akuntansi berperan dalam mengatasi konflik bondholders dan shareholders. Yang keempat, konservatisme akuntansi membatasi perilaku opportunistic manager dan meningkatkan nilai perusahaan karena konservatisme membatasi pembayaran kepada pihak manajer ataupun pihak shareholder yang bersifat oportunistik. Pertanyaan penelitiannya atau research questionnya yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi? Yang kedua, apakah leverage memperlemah pengaruh antara ukuran perusahaan pada konservatisme akuntansi? Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, di antaranya yaitu Oktomega 2012, Widya 2004, Muinadin DKK 2012, dan Hamdan 2011. Merupakan beberapa peneliti yang mendukung political cost hypothesis. Mereka menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, manajer akan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Yang kedua yaitu Amalia 2005, Hamdan DKK 2012, Arabahmadi DKK 2013, dan Juanda 2007 mendapatkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Dan yang terakhir dari Deslatu dan Susanto 2009, Lasdi 2009, dan Hamid dan San 2013 menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini didasari oleh teori akuntansi positif, di mana teori akuntansi positif adalah teori akuntansi yang berupaya menjelaskan suatu proses dengan menggunakan kemampuan pemahaman serta pengetahuan akuntansi saat menentukan kebijakan akuntansi yang sesuai dalam menghadapi kondisi di masa yang akan datang. Terdapat 3 teori akuntansi positif, terdapat 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif, yaitu yang pertama hipotesis rencana bonus. Dalam keadaan ceteris paribus, para manajer perusahaan yang menginginkan rencana bonus akan memilih prosedur akuntansi yang akan menggantikan pelaporan laba dari periode mendatang ke periode sekarang, sehingga pelaporan laba di periode sekarang akan cenderung tinggi. Dengan tingginya pelaporan laba di masa sekarang, maka manajer dapat memaksimalkan gajinya sesuai dengan laba yang diperoleh. Yang kedua, hipotesis perjanjian hutang. Menurut Zmijewski dan Harjerman 1981, yaitu mendukung debt atau equity hipotesis, di mana dinyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara debt atau equity ratio dan konservatisme akuntansi. Jadi semakin tinggi debt to equity ratio, maka semakin rendah penerapan konservatisme akuntansi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu hipotesis biaya politis, di mana Scott tahun 2000 menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan, maka semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang melaporkan laba yang lebih rendah. Sehingga semakin besar suatu perusahaan, maka penerapan konservatismenya akan bertambah. Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah hanya 2 hipotesis saja, yaitu hipotesis perjanjian hutang dan hipotesis biaya politis. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama H1 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.
Hipotesis 2 yaitu leverage memperlemah pengaruh antara ukuran perusahaan pada konservatisme akuntansi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Untuk jenis datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, di mana data yang diperoleh yaitu dengan mengakses laporan keuangan pada web resmi BEI, yaitu http://www.edx.co.id. Sumber datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengukuran variabel, di sini ada 3 variabel, yaitu variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu konservatisme akuntansi. Diukur dengan menggunakan metode earning atau accrual, model Zhang. Yang kedua yaitu variabel independen, yaitu ukuran perusahaan diukur dengan LN total asset. Dan yang terakhir yaitu variabel moderasi. Dalam penelitian ini yaitu leverage yang akan diukur dengan menggunakan debt atau equity ratio. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis regresi linier sederhana yang meliputi analisis atau menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas dan heteroskedastisitas regresi linier sederhana dan moderate regression analysis. Di sini ada rumusnya ya. Bisa dibaca. Ada persamaannya. Ada model regresi linier sederhana. Ada juga model moderated regression analysis. Kemudian keterbatasan atau saran penelitiannya. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada teori akuntansi positif, khususnya hipotesis biaya politis dan hipotesis perjanjian hutang. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi konservatisme akuntansi, seperti struktur kepemilikan dan kesempatan bertumbuh. Yang kedua, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa leverage dapat memperlemah penerapan konservatisme akuntansi, sedangkan konservatisme akuntansi dinilai dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan sebaiknya mengontrol tingginya tingkat leverage sehingga diharapkan nilai perusahaan tetap terjaga. Selain itu, semakin baiknya kemampuan perusahaan dalam menutup hutangnya melalui ekuitas akan mendorong calon investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya dari kelompok kami, yaitu merumuskan sebuah judul pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan kesempatan bertumbuh terhadap konservatisme akuntansi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau memberikan sebuah sanggahan atau saran, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.